udah rekam ini dua-dua, tinggal selanjutnya terserah anti. Ini masih punya orang ini. Jadi dia Ini uminya nah. Kemana-mana deh. udah sini saya. Jatuh nanti. Pinjam ini, pinjam ini boleh Mi? Pinjam boleh. Iya saya. Dudukkan sini. Ya, tengok ini kakak-kakak. Tengok Rukoyah. Bisa Mi nengok nampak muka kami Mi, mau nengok Rukoyah Mi. Tengok ini, kakak-kakak ya. Adik. Ini, tuh kakak-kakak kan nampak mukanya kan? Nah. Yuk, kita mulai ya. Udah jam 10 ya. Kita mulai. Baru berapa? 15. Jangan dek, tengok nih. Tuh kan? Tuh nampak kakak-kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris pada pertemuan pagi hari ini ya. Dan kita hari ini mau ini ya kak, mau ngasih tahu tentang ulangan praktek PAS kita. Jadi kita tunggulah ya kawan-kawannya yang lain ya. 18 orang baru yang masuk. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Kelas 12. Minggu lalu direct masih ya? Masih belajar direct. Terakhir kita ada berapa soal yang kita kerjakan ya? Ya kan? Nah, untuk kalau Ustazah mau nyampaikan kisi-kisi pun baru 18 orang, nanggung kayak mana ya? Kita tunggu ya kan? Oke ya. Biasa pun nggak semua itu yang datang. Oke. Kayak mana caranya biar suruh cepat orang itu? Bisa kalian bikin di grup. Woi kata Ustazah Lala cepat gitu. Mau ada yang pula keluar satu malahan. Mau ini bilang mau kasih kisi-kisi sama ulangan praktek gitu. Suruh cepat dulu kak, kawannya kak bisa. WA kan aja di grup. Ya, tolong ya. Yang udah ini. Dengar suara saja enggak? Dengar ya. Nah, main-main sama adik nak. Nah, ini, tengok nih. Tunggu. Nah, ini. Oh, aba bebe. Udah dibilang sama kawannya? Siapa biasanya ini? Sip, mantap. Dah, kita tunggu orang itu ya. Hey Rukoyah. Papa. Kakak. Tangan adik jorok nak. Mana? 21 pelan-pelan. Lama kali. Oke. Kalau gitu kita review aja ya dulu. Kita review pelajaran yang kemarin. Nah. Oke, itu bahasa Inggris.
Empat lima satu. Lupa pula. Oh iya, iya. Satu, tiga. Iya, for your information, untuk ulangan praktek 27 udah lumayan. Untuk ulangan prakteknya ini nanti Ustazah mau ambil dari mulai topik, kakak, dari mulai topik tentang nih ini dia captions tuh. Jadi dari mulai captions kemudian sampai ini application letter sama news item, itu aja. Jadi dari situ nanti ulangan. Kak, jangan nakku. Wih, udah. Mana tutupnya nang? Punya Amah ini nak. Alamak, jangan kakak lo nang. Ini. Mana dia tutupnya? Tutupnya mana tadi? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini aja nah, ini. Ini boleh, ini nggak boleh ya nak. Ini untuk khot nanti udah habis. Mana tutupnya ini? Mana tutup yang Kak taruh? Oh ini. Jangan di situ, di lantai, di bawah ya nang. Di bawah ya. Jangan di meja ya nak. Kita tengok dulu ya. Oh udah 20, dari tadi 29 aja. It's okay lah, kita lanjut. Coba dicatat di bukunya. Catat di buku catatan kakak, kisi-kisi. Ada kertas nih. Boleh. Nah, nak, pakai kertas ini ya. Nih. Nah, coba dicatat di bukunya, di buku bahasa Inggris, di buku catatan kakak. Kita ulangan penilaian akhir semesternya. Yang pertama captions. Jadi nanti dari sebuah gambar Ustazah akan menyuruh kalian untuk melihat gambar, kemudian mencari maknanya, kemudian memahami makna gambar yang tulisan yang ada di gambar tersebut. Jadi gambarnya itu ada tulisan, jadi di tulisannya itu kalian pahami ya, dan berkaitan dengan grammar, tapi ada maknanya gitu. Pahami aja lah sendiri. Dia berkaitan dengan grammar, tapi ada maknanya gitu kan. Habis itu nanti Ustazah setelah Ustazah suruh cari maknanya apa, kemudian kira-kira caption apa yang cocok untuk gambar tersebut. Nah, gitu nanti. Jadi kalian siap-siap untuk inilah, siapkan kata-kata, kira-kira pelajari bagaimana cara membuat caption, karena caption itu ya kan ada ininya,
jenis-jenisnya caption. Itu kan ada kan kita pelajari kemarin. Habis itu caption jangan saja nggak mau yang pakai kata kerja, ngerti maksudnya kan? Jadi captionnya itu buat dia seperti judul aja gitu. Singkat aja tapi bermakna gitu ya. Habis itu yang kedua application letter ya. Cuman application letter tahu ya, surat lamaran kerja. Cuman Ustazah minta surat lamaran kerjanya itu kalian pahami bukan berdasarkan ini apa? Siapakah pengirim? Kok itu kan udah zaman dulu lah itu ya. Kok sekarang dibikin soal kayak gitu sedap kali lah. Siapakah nama pengirimnya? Siapakah nama penerima? Apakah ada di situ alamat dan segala macam? Enggak. Jadi kalian pahami teks. Nah, teksnya itu ada di buku. Ustazah ambil teks surat lamaran kerja yang ada di buku. Jadi kalian pelajari. Cuman pertanyaannya enggak sama kayak yang di buku. Ustazah bikin pertanyaan sendiri. Kalau pertanyaan yang di buku kan gampang gitu ya kan. Gitu-gitu aja gitu pertanyaannya. Siapa nama pengirim, siapa nama penerima dan lain-lain. Nah, ini tidak ya, tidak seperti itu dia. Nggak boleh nak, jangan, nggak boleh. Jangan. No. Tahu ya? No. No. Nah, habis itu jadi di buku kita itu ada berapa? Di buku bukan di sini ya, bukan di ini apa? Bukan di PowerPoint ini, surat lamaran contohnya yang ada di buku. Contoh surat lamaran yang ada di buku kita. Di buku e-book yang udah Ustazah kasih di e-book itu. Ada dia sebuah surat lamaran kerja, jadi Ustazah ambil dari situ. Habis itu nanti ada kira-kira if I'm not mistaken ada Ustazah buat 3 pertanyaan di situ. Jadi dari 3 pertanyaan itu agak-agak lumayan lah. Jadi kalian Ustazah harap jangan nengok kamus ya, jujur ya. Nanti ujiannya kalian jujur, jangan lihat kamus. Makanya Ustazah kasih ancang-ancang dari sekarang. Nah, pelajarilah teks-teks yang ada di buku, teks surat lamaran yang ada di buku itu gitu. Habis itu yang ketiga tentang news item. Jadi Ustazah ambil sebuah teks news items singkat aja tentang an accident, tentang sebuah kecelakaan. Jadi di situ nanti Ustazah kasih pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada juga menyinggung tentang direct indirect. Nah, jadi I want to ask you to change the sentence. Ada quote di situ yang kita ambil dari source, dari sumber narasumbernya. And I ask you to change it into direct atau indirect gitu. Gitulah kira-kira. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nggak bisa Ustazah jelaskan secara rinci ya. Nanti kalian lihat sendiri. Nggak pala susah, insya Allah. Kalau kalian belajar. Nah, itu untuk kisi-kisi pas. Is there any questions so far? Any questions? Come on, raise your hand. Ada yang mau ditanya? Jelas? Oke. Dan yang belum mengirimkan catatan? Ada sebagian udah mengirimkan, tapi lebih banyak yang belum mengirim. Ada yang belum mengirim, silakan dikirim catatan-catatannya karena Ustazah mau ambil nilai dari situ. Nah, kelengkapan catatan kalian dan lain-lain. Nah, kalau ada yang belum Ustazah buka, itu sengaja supaya nanti tidak karena sudah banyak kali. Takut Ustazah apa istilah itu? Kalau udah pesan udah banyak kali. Udah di bawah gitu dia. Jadi kalau masih hijau-hijau gitu saja enak lihatnya. Oh, ini dia ada kayak gitu. Karena
Kadang-kadang kalian suka pakai nomor yang udah awak save nomornya, pakai nomor lain. Udah save nomor, pakai nomor lain. Habis itu nggak kasih identitas lengkap-lengkap. Terakhir Ustazah tanya, ternyata udah Ustazah pakai nomor mana? Nomor yang ini. Oh, salah siapa coba? Sudah? Nah, udah gitu. Hari ini kan kita ulangan praktek ya. Yang ketinggalan ada nggak nih? Ini cuma 30 orang, berarti 5 orang lagi nggak ikut Zoom ya. Nah, kayak mana lah itu? Kalian lah itu ya. Yang ada ini Ade Askia, Ain, Aisyah Ayu, Aisyah Husni, Alisha, Ardea, Arida, Balkis, Herunisa, Dea, Hanifah, Hunaisa, Jihan, Kela, Maisarah, Nurul Khairani, Putri. Kira-kira siapa yang nggak ada nih? Sofi Magrina, Sofia Auriel, kemana dia? Oh ya, selalu lihat ini rekaman berarti dia. Oh iya lupa Ustazah, ada di WA-nya Ustazah itu. Si habis itu Yasmin Latifah mana? Yasmin Latifah ya? Salsa Madinah juga ya? Salsa Madinah kan? Ya kan? Habis itu udah 3 ya? 3, 2 orang lagi siapa ini kira-kira? Kaila, Maisara, Herunisa, Jihan Lutfia, ada Hanifah. Siapa lagi kak? Ade, Askia. Yang AA di atas nih ada lagi nggak nih? Liana. Habis itu 1 orang lagi. Liana nggak ada ya? Habis itu Rostu, Rizky, Sofi Magrina, Sofi Nabila, Sofi Oriel, Siti Marhamah. Ada S yang A? Sakit kali. Ya udahlah. Siapa tadi teh? Yang pertama tadi Yasmin Latifah, habis itu Pipi, Liana, habis itu Salsa Madinah. 1 orang lagi nih, siapa kak? Kawan kalian, woi. Oh, Uci. Oh ya betul, Suci. Mana orangnya nih? Memang biasa ada Uci kan ya? Ustazah tahu yang nggak ikut itu Salsa Madinah, si Pipi. Yang lainnya bisa kan seharusnya ya. Berarti siapa ketua kelas ini? Ketua kelasnya siapa kemarin? Kaila. Oke lah. Bilang sama kawannya ya kak. Ya Allah, yang di grup. Ntar ya kak.
Dah, apa lagi? Hoi. Oh, ya udah ya udah. Sekarang Ustazah kasih untuk praktek ya. Sebentar lagi nih habis waktunya. Sekarang Ustazah kasih untuk praktek. Coba dicatat bagus-bagus what you have to do for your practice test for semester test. Tunggu, Ustazah tuliskan. Jadi yang temanya adalah news item. News item. Temanya adalah news item. News item. Jadi di sini yang harus dilakukan adalah, nah, nampak nggak ini? Nampak ya? Find, sorry. Find to text, item text, news item text. Jadi Ustazah mau suruh kalian mencari 2 text news item. Kemudian compare the 2 text. Kalian bandingkan kedua teks tersebut. Yang pertama, find 2 news item text. Jadi Ustazah suruh kalian menemukan 2 teks news item. Kemudian compare, perbandingkan ya, bandingkan yang kedua itu, kemudian tulis analisisnya. Analisis berdasarkan yang pertama, kalian perbandingkan berdasarkan yang pertama adalah generic structure-nya, struktur generik dari teks tersebut. Yang kedua adalah language features, unsur kebahasaan. Nah, kalau generic structure berarti kalian buat di situ misalnya sumber. Nah, kita lihat dulu tar ya. Untuk news items, ini kita lihat ininya, generic structure-nya ada di sini. Ini udah kalian tulis belum? Ini sudah dicatat belum nih? Generic structure untuk news item. Ada yang udah mencatat? Udah, good. Nah, jadi nanti kalian analyze dia. Yang pertama, dia per satu-satu ya, per satu teks. Nanti teks yang pertama kira-kira dari purpose-nya apa? Oh, jadi kita tambah di situ sama purpose-nya juga. Purpose. Oke. Nah,
Yang pertama purpose-nya, kemudian generic structure-nya terdiri dari yang pertama adalah headline. Ada nggak judulnya kayak itu. Biasanya kalau teks yang cari-cari di internet itu ada yang nggak pakai judul ya. Kemudian summary of events, di awal-awal tuh biasanya disebutkan gitu. Baru kemudian quotes, yaitu kutipan-kutipan atau pernyataan-pernyataan dari narasumber dari berita tersebut. Yang pertama tadi adalah headline ya. Kemudian yang kedua yaitu summary of events. Yang selanjutnya adalah quotes-nya. Nah, itu dia. Jadi, kemudian kalau untuk language features kita nggak usah banyak-banyak, kita fokus ke direct indirect aja. Direct, indirect, atau repeated speech. Direct indirect. Itu kita fokus ke sini aja. Kalau untuk kalau untuk language features-nya gitu. Jadi nampak kan? Nah, itu dia. Jadi misalnya Kak Adek no. Jadi misalnya ada sebuah teks, kita lihat teks di sini. Kita cari contoh dari teks yang udah ada ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini dia. Di sini, oke. Jadi di sini headline. Nah, headline-nya yang mana? Ada yang tahu? Iya, Indonesian floods dozens dead in Papua province. Itu judulnya. Nah, gitu. Baru setelah itu summary of the events. At least 73 people have been dead and more than 60 are missing in flash floods in Indonesia's eastern province of Papua. Nah, di situ. Nah, jadi di sini di awal-awal ini disebutkan di situ summary-nya gitu. Setelah summary ada quotes. Nah, jadi kalau dari quote itu kalian carilah. Nah, seperti ini. Ini direct atau indirect? Our house was flooded with thick mud. Dengan lumpur yang tebal. We immediately. Nah, ini direct atau indirect? Iya, ini direct. Itu direct sentence. Tuh, kemudian I want to ask you, sumber di sini sumbernya dari mana? Kalau kalian kalau misalnya I ask you, the source, sumbernya dari mana? Iya, bbc.com News World Asia. Ya, itu dia. Ini yang di bawah ini, yang di bawah itu yang ada adapted from itu. Nah, itu sumbernya diambil dari situ. Oke. Nah, bisa. Jadi dari dua teks item tersebut nggak usah susah-susah. Jadi misalnya di teks yang pertama ada headline. Kita bisa menemukan headline. Pakai bahasa Inggris tapi ya. Ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Di teks yang pertama kita menemukan ada headline, kemudian di teks yang kedua tidak ada kayak gitu. Kalau kalian bikin penjelasan lain-lain tentang itu juga boleh. Nah, kira-kira kenapa di teks yang kedua tidak ada headline, di yang pertama ada gitu. Kemudian untuk summary di teks yang pertama summary-nya itu lengkap gitu. Di teks yang kedua tidak. Contohnya seperti itulah kira-kira. Bisa ya? Dua ini aja untuk
analisisnya itu 2 paragraf lah paling sedikit Ustazah minta. Jadi Ustazah kasih waktu klien itu 3 hari. Bisa? Bisa 3 hari ya. Berarti ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dikumpul. Selasa dikumpul paling lama Rabu lah. Boleh? Ya? Bisa nggak? Iya. Oke, kalau ada yang nggak jelas boleh tanya Ustazah. Boleh dijapri aja Ustazah. Ya. Teksnya kalau mau tulis, kalau mau ketik boleh. Itu kan copy paste aja lah kalian. Cuman perhatikan ya, jangan sama ya sama kawan. Maksudnya ya kalau nggak sengaja ngambil sama, namanya ngambil di internet. Tapi yang lebih bagus lagi misalnya ada Jakarta Post sama kalian di situ, lebih bagus lagi. Jadi di buku itu kalian gunting aja artikel yang ada di Jakarta Post itu. Jakarta Post itu koran ya, koran pakai bahasa Inggris, koran orang Indonesia tapi pakai bahasa Inggris, namanya The Jakarta Post korannya. Jadi kalian gunting, letakkan di buku, bagus. Atau enggak misalnya dari internet kalian print, tempel aja di buku kayak gitu. Kalau mau langsung ketik dari kirim saja dalam bentuk file juga nggak apa-apa. Ngerti ya? Halo? Are you listening? Oke. Udah jelas ya? Ada lagi? Any other questions? Ada pertanyaan lagi yang lain? Kakak-kakak? Ada? Enggak? Oke, kalau gitu kita tutup aja pelajarannya sampai sini. Oke ya. Nah, selamat mengerjakan ulangan praktek, selamat ujian juga. Nah, rajin-rajin belajar ya. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mana? Ayo, ajab kakak. Pakai apa ya nanti Mi? Pakai apa namanya? Tisu basah ngapainnya? Oh ini, enggak pakai. Hah? Oh iyalah, nggak bisa hilang lah itu. Kakak Lona, kakak yang bikin itu tadi. Ayo. Oh iya. Nanti kita bersihkan ya nak ya. Kan tadi dikasih kertas, coret-coret. Kakak kok nyoret-nyoret yang lain? Luar biasa. Ini apa nih? Permanen. Udah anak. Enggak, kayaknya enggak permanen. Nanti kita bersihkan dulu. Oh ini yang belakangnya nih. Takutnya bisa. Bolak-balik bilang Ustaz jaga ya Bu Nina, itu punya SD katanya. Iya, ruangan SD. Ayo, Dek. Ayo, tinggal. Mana itu?